Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Mutianingsi, NIM akhir 004 dari kelas PKMI 3A. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah inovasi pembelajaran fikih dalam kurikulum Merdeka yang meliputi capaian pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah, Bitmaping di setiap fase, cara mengembangkan ATP, dan praktik mengajar singkat. Langsung saja kita mulai penjelasannya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran dan mind mapping di setiap fase. Nah, di MI ini ada 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Di fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Berikut penjelasan tentang capaian pembelajaran dan fase A. Pada fase A membahas tentang fikih ibadah seperti mengenal rukun Islam, melafalkan kalimat syahadatin, terbiasa melakukan tata cara bersuci, adzan dan iqomah, sholat fardu, sholat berjamaah, zikir, dan doa sesudah sholat sebagai prasyarat untuk menjalankan agama secara mendasar dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu fase B. Pada fase B masih membahas tentang fikih ibadah. Peserta didik membiasakan puasa, sholat Jumat, dan berbagai sholat sunnah seperti tarawih, witir, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Rukah pada sholat meliputi jamak, qashar, dan kondisi sakit, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara iqomah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Peserta didik juga menganalisis tentang tanda-tanda balik, cara bersuci dari hadas besar sebagai prasyarat menjalankan ibadah dengan baik dan benar sesuai syarat dan rukunnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan ini, peserta didik juga terbiasa menjalankan pola hidup sehat, bersih, dan kuat. Dan yang terakhir yaitu fase C. Dalam fase C membahas tentang fikih ibadah dan fikih muamalah. Jadi pada fase ini materi yang dibahas juga semakin luas tentunya. Fikih ibadah yang dibahas pada fase ini mampu menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, sedekah, dan kurban, serta menerapkan tata cara haji dan umroh untuk menjalankan perintah agama yang memiliki dimensi sosial dan dapat menumbuhkan perilaku peduli kepada sesama. Peserta didik juga menganalisis ketentuan halal dan haram, serta dapat membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, sehingga ibadahnya dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada fikih muamalah, yaitu peserta didik memahami ketentuan jual beli, pinjam-meminjam barang, dan memperlakukan barang temuan, serta terbiasa menghindari gosip sehingga aktivitas sosial ekonomi pada era global dijalankan secara jujur, amanah, dan tanggung jawab sesuai aturan fikih, sehingga dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Nah, itu tadi adalah capaian pembelajaran dan fase-fase yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya yaitu ATP. Jadi, cara mengembangkan ATP yang saya tahu adalah bagaimana cara membuat ATP tersebut yang baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah cara mengembangkan ATP. Yang pertama, pahami konteks pembelajaran. Yang kedua, tentukan hasil pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga, prioritaskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, tetapkan indikator keberhasilan. Dan yang kelima, tinjau dan evaluasi. Selanjutnya, saya akan menayangkan video praktek mengajar singkat saya dan meminta tolong teman-teman saya untuk menjadi siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Sudah sarapan tadi? Belum. Sudah mandi? Sudah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rukun Islam. Ada yang tahu apa itu rukun Islam? Belum. Oke, jadi rukun Islam merupakan dasar dari agama Islam. Nah, rukun Islam ini ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, berpuji jika mampu. Islam yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, syahadat artinya persaksian. Persaksian kedua tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yuk kita baca kalimat syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
sebanyak 5 kali dalam sehari. 5 kali itu terdiri dari apa saja sih? Subuh, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Jadi total semua rakaatnya berapa? 17. Kalian sudah melaksanakannya? 17 dalam sehari? Insya Allah. Selanjutnya ketiga yaitu membayar zakat. Zakat dibagi menjadi 2 macam. Jadi 2 macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal berupa harta benda dan zakat fitrah beras atau makanan pokok. Nah, zakat fitrah ini kita lakukan pada saat Ramadan. Terus rukun Islam yang keempat yaitu melaksanakan puasa saat bulan Ramadan. Puasa itu artinya apa sih? Menahan diri. Ya, terus jadi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal yang membatalkan puasa. Puasa dilakukan sejak kapan? Sejak terbit matahari subuh dan membelarnya azan atau maghrib, waktu maghrib. Lalu selanjutnya rukun Islam yang kelima tadi apa ayo? Ya, naik haji. Naik haji bagi yang mampu. Jadi naik haji ini dilakukan di mana? Di kota apa? Makkah. Betul sekali. Naik haji ini sangat diwajibkan untuk umat muslim yang mampu dan yang sehat badannya serta yang cukup bekalnya. Dan yang lagi rukun Islam yang kelima itu kalian sudah bisa menghafalkannya kan? Insya Allah. Nah, untuk mudah mengingat, Ibu akan mengajarkan sebuah lagu supaya tambah hafal gitu ya. Mencontohkan dulu ya. Rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadat. Rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat berpuasa. Yang kelima pergi haji naik pesawat khusus. Gitu. Sama-sama ya? Ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadat. Rukun Islam yang